Kemudian untuk Garibaldi masih dalam proses ya. Harapannya bisa sampai di Indonesia sebelum HUT TNI. Dan terkait dengan Prabu Siliwangi, KRI Prabu Siliwangi sudah berangkat kemarin ya. Kemarin berangkat, kemudian karena melalui jalur Afrika, mengelilingi Afrika, jadi mungkin sampai di Indonesia awal April. Mudah-mudahan bisa langsung bergabung dengan jajaran. Kemudian untuk Garibaldi masih dalam proses ya. Harapannya bisa sampai di Indonesia sebelum HUT TNI. Berarti untuk kru TNI kira-kira saya. Sudah ada pelatihan? Sudah, pelatihan sudah. Mereka sudah melatih, bahkan menembak peluru tajam sudah. Bukan Garibaldi, ya Prabu Siliwangi. Oh, Garibaldi belum. Jadi masih proses negosiasi lah antara TNI AL dengan Angkatan Laut Itali dengan Picantieri pabrikan dan Kemhan dari Kementerian Pertahanan. Mudah-mudahan, tapi targetnya itu tadi yang saya sampaikan. Beliau ingin, walaupun tanpa ada bicara tentang maritim, beliau ingin menunjukkan bahwa Indonesia negara maritim besar. Contohnya Pak, contohnya bagaimana saat ini beliau penguatan terhadap industri pertahanan, utama dalam pembelian alutsista kita. Di alutsista kita ketahui, beliau dalam waktu dekat, dan ini sudah datang, satu kapal frigate. Kapal frigate merupakan kapal frigate terbesar di Asia Tenggara. Dulu saya buat dari kemenangan frigate, hanya cuma 114 meter, sekarang 143 meter. Jadi sudah datang KRI Brawijaya, nanti pada awal Januari akan datang KRI Prabu Siliwangi. Kemudian beliau juga sudah menyatakan bahwa akan mengakuisisi dan membeli kapal induk ex Garibaldi. Jadi kita juga merupakan kapal induk pertama yang kita miliki, walaupun kapal induk ringan, artinya bisa membawa helikopter untuk kepentingan militer operasi ada dan luar. Kemudian apa lagi? Tentu kita juga akan membeli juga frigate, kapal selam. Jadi tanpa bicara banyak, Bapak Presiden ingin menunjukkan bahwa kita adalah nantinya pengendali laut dan sebagai mediator dalam menjamin stabilitas kawasan, terutama dalam konteks Indo-Pasifik. Nah, peran bahwa harapan kita semua bagi bangsa Indonesia menjadi key point, menjadi pivot maritim di kawasan. Kita ketahui bagaimana Pak Prabowo saat ini menjalankan apa yang dinamakan dengan good neighbor policy. Saya lihat Pak, apa itu good neighbor policy. Ini kebijakan pernah dilaksanakan oleh Presiden Roosevelt tahun 1930, bagaimana untuk menjadi negara besar, bagaimana implementasi dari gunboat diplomasi. Tanpa kita memiliki kekuatan laut yang kuat, kita nggak bisa memiliki apa yang dinamakan gunboat diplomasi. Dan pertahanan juga, saya kira hari ini ya, akan datang juga pesawat Airbus A4. Itu ada 2. Demikian juga dengan Angkatan Darat. Sehingga realitasnya ada bagaimana pemerintah mewujudkan kekurangan-kekurangan selama ini yang diterima atau diimpikan oleh para prajurit, mulai gaji juga naik, kemudian juga ya diperhatikan kesejahteraannya alutsista dan lengkap. Oke, berarti itu sebenarnya kekuatan ini untuk menyongsong konflik di Asia Pasifik. Sebenarnya Mbak, nah itu untuk mencegah. Sering beliau bilang kan, civis pacem parabilum. Kalau kita cinta damai, maka kita untuk siap berperang. Kalau negara alutsista kuat, waktu dari Singapura, negara kecil punya 5 kapal selam aktif. Frigatnya berapa? Pesawat berapa? Dia disegani oleh negara kawasan. Nah, kita harapan kita dan kedatangan pesawat tempur canggih yang kita miliki ini juga akan menaikkan nilai strategik dan nilai kita bagi bangsa.